Dia tidak tidur sepanjang malam sampai istrinya bangun. Istrinya menoleh dan meliriknya. Dia buru-buru pura-pura menutup matanya. Setelah sang istri pergi, dia perlahan membukanya lagi. Setelah berganti pakaian, dia berdiri di depan jendela. Ketika dia melihat istrinya mengemudi, dia segera mengikuti. Si istri baru masuk lift. Dia baru sampai di depan pintu lift. Lift berhenti di lantai 6. Sang istri baru saja masuk ke kamar di lantai 6. Sang suami mengikuti tepat di belakangnya. Dia muncul di saat sang istri baru saja menutup pintu kamar. Dia perlahan berjalan kembali ke kamar yang baru saja dimasuki istrinya. Dia ingin tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Di dalamnya ada 3 wanita. Kievi memberikan kalung itu untuk mereka lihat bersama. Dia bilang suami dia sudah mulai ragu. Percakapan mereka terdengar oleh sang suami yang berdiri di luar pintu. Kalung itu ditemukan mereka hanya bisa mempercepat rencana yang telah mereka siapkan sebelumnya. Begitu seseorang mulai memiliki keraguan, itu akan menjadi seperti virus yang menyebar kemana-mana. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan cepat, masalah akan menimbulkan lebih banyak masalah. Jika dia tahu kita ingin membunuhnya, maka sebelum dia mengetahui kebenarannya, kita harus menghadapinya dengan cepat. Sepertinya ini satu-satunya cara. Aku butuh rencana yang sempurna. Sang suami berdiri di luar pintu mendengarkan setiap kata yang mereka ucapkan di dalam ruangan. Rencana sempurna yang dibicarakan istrinya adalah untuk menciptakan kecelakaan yang tidak disengaja. Mereka tidak ingin ada yang terlibat. Mendengar mereka mengatakan ingin pergi, suaminya bergegas pergi. Yang pertama pergi adalah Kievi dan Tudao, lalu Antam dan Niha. Antam memberi Kievi sebuah kantong plastik dengan sesuatu di dalamnya. Suami mereka di sudut melihat mereka pergi. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Percakapan barusan membuatnya merasa bahwa dia dalam bahaya besar. Keesokan paginya dia mengalami serangan asma. Ketika dia bangun, dia melihat segumpal bulu kucing di depannya. Dia terus memanggil nama istrinya tetapi tidak ada yang menjawab. Dia ingin mendapatkan obat asma yang biasa dia minum. Tetapi dia mengobrak-abrik lemari dan masih tidak dapat menemukan obatnya. Kievi. Kievi. Dia melihat keluar jendela dan melihat istrinya berdiri di pantai melihat pemandangan. Tidak heran dia terus memanggil istrinya tetapi dia tidak menjawab. Dia merasa tidak enak badan, dia hanya bisa mencoba menemukan ramuan itu. Ketika dia putus asa, dia melihat tutup ramuan itu jatuh ke tanah. Obatnya jatuh di bawah tempat tidur. Dia meraih ramuan itu tetapi tidak bisa mendapatkannya. Ketika hendak mengambil ramuan itu, tiba-tiba istrinya muncul mengagetkannya. Kemunculan istrinya yang tiba-tiba mengejutkannya. Melihat matanya yang sangat ketakutan seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Sang istri menghampirinya dan membantunya mengambil ramuan yang jatuh di bawah tempat tidur. Ia segera merampas ramuan itu dari tangan istrinya. Setelah minum obat kondisinya semakin membaik. Melihat kepanikan di tubuhnya, Kievi bertanya padanya dengan prihatin. Tapi mata sang suami sangat ketakutan. Sehingga keesokan harinya ketika sang suami hendak berangkat kerja, sang istri tega memberinya sebotol parfum. Setelah sang suami menyetir dan pergi, mata Kievi memandangnya berbeda. Tidak lama setelah dia mengemudi, tiba-tiba dia mencium bau yang aneh. Dia mengambil botol parfum yang biasa dia pakai di mobil untuk menciumnya tetapi tidak melihat ada yang salah. Kemudian dia melihatnya, parfum yang diberikan istrinya, dia mengambilnya dan menciumnya. Sepertinya bau aneh keluar dari toples ini sehingga dia segera membuangnya ke belakang mobil. Alasan mengapa dia merasa takut pada istrinya adalah karena suatu malam ketika dia pulang ke rumah. Malam itu dia kembali ke rumah, berulang kali memanggil nama istrinya beberapa kali tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika dia mengangkat telepon yang jatuh dari tanah, dia melihat bahwa Tu Giao melakukan 3 panggilan. Dia melihat surat cerai di atas meja, saat ini dia merasa ada yang tidak beres. Jadi dia pergi ke tempat Tudao tidak jauh. Tapi tidak lama kemudian dia melihat seseorang datang tidak jauh dari sana. Dia buru-buru mematikan lampu mobil kemudian dengan penasaran melihat ke arah itu. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya sangat terkejut.
Sepertinya 4 wanita sedang menggendong seorang pria. Yang membuatnya semakin takut adalah ketika dia turun dia melihat mereka memasukkan pria itu ke dalam mobil. Apa yang ingin mereka lakukan? Ketika dia melihat mereka pergi, dia menyalakan mobil dan mengikuti di belakang. Sebuah jalan mengikuti mobil di depan, dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada juga mobil yang mengikutinya. Dia tiba di persimpangan, tiba-tiba sebuah mobil berputar-putar dan dia harus berhenti. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat mobil yang dia ikuti, itu sudah hilang. Dia sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, mobil lain pergi ke daerah terpencil di luar kota. Di dalam mobil ada Kievi, Tu Dao, Tam An dan Ni Ha. Mereka mulai menggunakan alat gali lubang yang dalam. Pria yang mendengar suara itu tiba-tiba terbangun. Dia melihat beberapa wanita di luar menggali lubang seolah ingin menguburnya hidup-hidup. Dia ketakutan dan lari keluar dari mobil. Ketika Tu Dao menoleh, dia melihat Kikai mencoba melarikan diri. Dia dengan cepat memberitahu Kievi yang berdiri di sampingnya. Kievi. Dia masih hidup. Jadi mereka mengejar mereka, hanya untuk melihat Kikai di persimpangan. Dia mencengkeram setir dengan erat, bersiap untuk menginjak pedal gas. Melihat mantan pacarnya berlari, Kievi mencengkeram setir dan menginjak pedal gas. Mata tanpa ragu-ragu mengemudikan mobil ke arah mantan pacar. Tidak lama kemudian, suami Kievi yang mengikuti mereka juga ikut mengemudi di crossroads ini. Dia berkembang di sini, diblokir dari tempat kejadian. Dia membuka pintu kaca dari sebuah kalimat. Apa yang terjadi? Tadi ada kecelakaan lalu lintas di depan, sedang menangani kejadian tersebut, mohon ambil rute lain. Setelah parkir di pinggir jalan, dia pergi ke kerumunan untuk mengamati. Hasilnya dia kaget saat menyadari bahwa orang yang tergeletak di jalan itu adalah mantan pacar istrinya, Kikai. Inilah alasan mengapa Kikai diikat dan dibawa ke mobil oleh mereka. Sebelumnya saat Tu Dao kembali ke rumah, Kievi diikat di rumahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Kikai muncul di belakangnya dan mengendalikannya. Tujuan Kikai adalah dia ingin mendapatkan kembali 50.000 yuan yang diambil Kievi darinya sebelumnya. Pada saat ini, Kikai tidak bisa lagi memikirkan apapun, hanya ingin mencapai tujuannya, tetapi dia tidak melepaskan triknya. Saya bertanya lagi, apa kata sandinya? Jika kamu tidak memberitahu saya, maka saya akan membunuhnya terlebih dahulu. 8823-29